Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Alia Ramadinda Fitri dengan NIM 24078112 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan terbaru pada industri kecantikan dalam bidang spa. Baiklah, pendahuluan industri kecantikan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah industri spa, yang dulu hanya dianggap sebagai fasilitas relaksasi, kini telah berkembang menjadi bagian penting dari gaya hidup modern yang mengutamakan kesehatan holistik. Nah, lanjut definisi dan fungsi spa. Spa adalah tempat yang menyediakan berbagai layanan untuk merawat tubuh seperti pijat, perawatan kulit, dan terapi air dengan tujuan untuk membuat tubuh lebih rileks dan segar. Nah, intinya spa ini bertujuan untuk membuat tubuh dan pikiran lebih tenang serta membantu kesehatan dengan perawatan yang menenangkan. Kemudian sejarah dan perkembangan industri spa. Spa ini telah ada sejak zaman kuno dan berkembang hingga menjadi industri besar seperti sekarang. Nah, yaitu perjalanan sejarah dan perkembangannya. Satu yaitu zaman kuno. Pada zaman ini, orang Yunani dan Romawi membangun pemandian umum sebagai tempat untuk mandi, bersantai, dan menyembuhkan tubuh. Nah, kemudian ada India dengan Ayurveda. Di India ini, sistem pengobatan tradisional bernama Ayurveda sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun. Nah, selanjutnya Asia Timur. Di Jepang ada sumber air panas alami yang disebut onsen yang digunakan untuk kesehatan dan relaksasi. Nah, lanjut sejarah dan perkembangan industri spa yang kedua yaitu abad pertengahan hingga abad ke-19. Pada abad pertengahan di abad ke-16 ini, kota Spa di Belgia menjadi terkenal karena air mineralnya yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Nah, dari sinilah istilah spa itu berasal. Lalu di abad ke-19, spa ini mulai populer kembali di Eropa. Kota-kota seperti Bath di Inggris dan Baden-Baden di Jerman menjadi tujuan para bangsawan yang ingin sehat dan rileks. Selanjutnya, pada abad ke-20, spa modern pada awal 1900-an hingga 1950-an. Pada abad ini, spa berkembang lebih luas dari sekadar mandi air panas. Layanan seperti sauna, pijat, dan perawatan kulit mulai diperkenalkan. Nah, spa ini juga muncul nih hotel-hotel mewah di Amerika Serikat. Selanjutnya, tahun 1960-an hingga 1980-an, spa ini gaya hidup saat itu menjadi tren. Spa mulai fokus pada kebugaran serta kecantikan. Selanjutnya, abad ke-21, spa global. Di masa sekarang, teknologi modern seperti terapi cahaya dan perawatan anti penuaan mulai digunakan di spa. Nah, selanjutnya spa medis. Tren terbaru yaitu spa medis yang menggabungkan perawatan spa dengan teknologi medis seperti botox, laser, dan perawatan kecantikan lainnya yang lebih modern. Selanjutnya yaitu tren terbaru dalam industri spa. Nah, ada spa medis. Spa yang menawarkan perawatan kecantikan dan kesehatan dengan teknologi medis seperti botox, terapi laser, dan perawatan kulit untuk anti penuaan. Nah, biasanya perawatan itu dilakukan oleh dokter atau ahli kecantikan yang berpengalaman. Lalu ada perawatan kesehatan holistik. Nah, ini menawarkan spa holistik ini menawarkan meditasi, yoga, dan aromaterapi untuk membantu orang merasa lebih tenang dan bahagia. Selanjutnya, teknologi modern di spa. Nah, teknologi baru seperti terapi cahaya, terapi suara, dan perawatan menggunakan gelombang listrik rendah juga mulai digunakan di spa. Selanjutnya, spa ramah lingkungan. Nah, ini menggunakan produk alami yang ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan plastik dan menjaga agar limbahnya tidak merusak alam. Selanjutnya, spa di rumah. Nah, ini orang-orang bisa membeli peralatan seperti bath bomb,
masker wajah, dan alat pijat untuk mendapatkan pengalaman spa tanpa harus keluar rumah. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada inovasi teknologi dalam perawatan spa. Nah, yaitu ada yang pertama ini terapi cahaya, light therapy. Perawatan menggunakan cahaya LED dengan warna tertentu seperti merah, biru, atau hijau untuk menyembuhkan dan meremajakan kulit. Kalau warna merah, cahaya merah ini untuk merangsang produksi kolagen, jadi kulit tampak lebih muda dan sehat. Kalau cahaya biru untuk mengurangi jerawat dan membunuh bakteri pada kulit. Nah, selanjutnya ada terapi suara, sound therapy, yaitu menggunakan gelombang suara atau musik khusus yang didesain untuk membantu merilekskan tubuh dan pikiran. Ini dipercaya dapat mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan menyeimbangkan energi dalam tubuh. Selanjutnya, terapi elektrostimulasi, itu teknologi menggunakan arus listrik kecil untuk merangsang otot-otot tubuh. Nah, ini juga digunakan untuk mengencangkan kulit dan mengurangi selulit, membuat tubuh tampak lebih kencang dan sehat. Selanjutnya ada oksigenasi wajah, oksigen facials. Ini membantu kulit menjadi lebih segar, bercahaya, mempercepat penyembuhan luka. Perbuatan ini sangat populer karena bisa langsung memberikan hasil yang terlihat seperti kulit yang lebih cerah dan halus. Selanjutnya, krioterapi atau terapi dingin. Ini perawatan menggunakan suhu sangat dingin untuk mempercepat pemulihan tubuh dan meningkatkan kesehatan kulit. Nah, ini digunakan untuk mengurangi peradangan, mengencangkan kulit, serta meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya ada hidroterapi modern. Ini adalah terapi air ya, sudah digunakan sejak zaman kuno, sejak zaman dulu. Tetapi sekarang lebih canggih. Yang sekarang ini dengan menggunakan bak mandi khusus yang kuat untuk memijat tubuh dengan tekanan air. Nah, selanjutnya ada alat perawatan kecantikan berbasis teknologi di rumah. Teknologi ini seperti perawatan kulit dengan perangkat LED tadi, alat-alat pijat elektrik, atau masker wajah. Ini membantu orang mendapatkan pengalaman spa tanpa harus meninggalkan rumah. Selanjutnya yaitu virtual reality VR dalam relaksasi. Ini nih yaitu menggunakan kacamata VR, pelanggan bisa dibawa ke lingkungan yang menenangkan seperti pantai, hutan, pegunungan, sambil menjalani perawatan pijat atau terapi lainnya. Ini juga sangat membantu meningkatkan efek relaksasi dengan menciptakan suasana yang tenang dan damai. Selanjutnya yaitu ini ada beberapa pelayanan di spa, ada oksigenasi wajah, pijat hot stone menggunakan batu panas, lalu terapi suara yang ini. Selanjutnya ada regulasi dan standar hukum pada bisnis spa. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada perizinan dan legalitas bisnis. Nah, jadi usaha spa ini harus memiliki izin operasional yang sah sebelum beroperasi. Izin operasionalnya itu dikeluarkan oleh Dinas Perizinan atau Dinas Pariwisata. Lalu ada standar kesehatan dan keselamatan, yaitu kebersihan fasilitas. Semua peralatan yang digunakan harus disterilkan setelah digunakan untuk satu pelanggan. Kemudian ada kualitas udara dan ventilasi. Sirkulasi udara harus baik untuk menjaga suasana yang nyaman dan menghindari penyebaran penyakit. Lalu pengelolaan limbah, yaitu spa harus mematuhi aturan pengelolaan limbah, terutama jika mereka menggunakan bahan-bahan kimia seperti minyak esensial atau produk perawatan lainnya. Nah, selanjutnya pelindungan konsumen, yaitu ada transparansi harga. Di sini bisnis spa ini wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan. Jadi pelanggan itu tahu apa yang mereka bayar sebelum memulai layanan. Selanjutnya yaitu penggunaan produk. Produk yang digunakan untuk perawatan kulit, rambut, atau tubuh harus aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Dan juga harus disetujui oleh BPOM dan terdaftar di BPOM. Selanjutnya yaitu perlindungan data pribadi. Informasi pribadi pelanggan seperti data medis atau preferensi perawatan harus dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Nah, selanjutnya itu standar kualifikasi terapis ya. Yaitu setiap terapis yang bekerja di spa harus memenuhi standar kualifikasi yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ini harus menjalani ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional. Kemudian ada etika bisnis.
Etika bisnis ini mencakup perlakuan profesional, terapis dan staf spa harus memperlakukan pelanggan dengan profesionalisme dan menjaga kerahasiaan setiap perawatan yang diberikan. Lalu ada pemasaran yang jujur. Setiap klaim yang dibuat dalam promosi harus berdasarkan fakta dan tidak menyesatkan pelanggan. Baik, yaitu selanjutnya regulasi terkait lingkungan. Spa harus mematuhi peraturan terkait limbah dan penggunaan bahan-bahan yang berkelanjutan. Misalnya, penggunaan plastik sekali pakai di beberapa negara sudah dibatasi, sehingga spa harus mencari alternatif yang ramah lingkungan seperti produk yang dapat didaur ulang atau menggunakan bahan alami. Lanjut, yaitu dampak sosial dan ekonomi dari industri spa. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, banyak orang yang memilih perawatan spa ini untuk menghilangkan stres, mengatasi kecemasan, dan meningkatkan kesehatan mental. Ini juga sangat berdampak positif. Lalu, peningkatan lapangan kerja, yaitu terapis pijat, ahli kecantikan, dan staf administrasi adalah beberapa profesi yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan akan layanan spa. Jadi ini juga membuka peluang bagi pekerja dengan keterampilan khusus. Nah, di Indonesia, perkembangan industri spa juga membantu mengurangi tingkat pengangguran terutama di sektor pariwisata. Kemudian pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu layanan spa yang ditawarkan di hotel-hotel atau resort dapat menarik lebih banyak wisatawan, terutama mereka yang mencari pengalaman relaksasi dan kesehatan selama liburan. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat. Nah, jadi dengan menawarkan layanan yang fokus pada kesehatan dan relaksasi, spa turut membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dan perawatan diri. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan. Industri spa ini memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan karena banyak pekerja di industri ini itu wanita. Nah, jadi wanita mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan karir, dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Nah, baiklah kesimpulannya yaitu industri kecantikan khususnya dalam bidang spa terus mengalami inovasi dan kemajuan yang signifikan seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan perawatan tubuh. Jadi spa kini tidak hanya dianggap sebagai tempat untuk relaksasi tetapi juga untuk pemeliharaan kesehatan secara keseluruhan. Nah, dengan terus berkembangnya tren kesehatan dan perawatan holistik, industri spa diperkirakan akan terus tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.